Siapa yang cita-citanya ditaksir sama cewek kaya dan menikah, lalu hidup bahagia? Absen dong, kayak MC di beberapa anime ini yang beruntung banget guys. Gimana nggak beruntung? Udah mana yang naksir cewek cantik, tajir juga. Penasaran kan anime apa aja yang bakal aku bahas? Daripada kelamaan, kita langsung aja ke list pertamanya. Tapi jangan lupa ya follow B-Station Loli Meindo. Siapa sih yang gak kenal sama 5 kembar imut yang bikin baper ini? Bercerita tentang seorang siswa unggulan bernama Futaro Uesugi yang miskin. Suatu hari, ia mendapatkan kerjaan sampingan sebagai guru les 5 kembar cewek cantik yang ternyata otaknya lumayan guys. Lumayan keras maksudnya. Kembar 5 ini awalnya menolak mentah-mentah untuk belajar dengan Futaro dengan berbagai alasan. Hingga akhirnya mereka mau belajar dan meningkatkan nilai mereka. Sampai muncullah benih-benih cinta antara kembar 5 ini kepada sang MC. Dan ternyata salah satu dari mereka merupakan orang yang ditemui Futaro waktu kecil yang mengubah dirinya dari anak berandalan menjadi orang yang lebih baik. Penasaran kan dengan keseruannya? Aku kasih rating 10/10. Pasti sedih banget ya memutuskan untuk berhenti dari karirnya. Kayak anime yang satu ini, bercerita tentang Kusakabe Yuka, idol populer yang tiba-tiba memutuskan pensiun dari dunia showbiz. Hal ini meruntuhkan hati Hata Kosaku, sang penggemar yang bersekolah di sekolah agrikultural Tamo. Tapi ternyata keesokan harinya, sang idola muncul di kelas Kosaku sebagai Kinoshita Ringo sebagai murid baru. Di sini Ringo tampak murung dan pendiam, berbeda sekali dengan karakternya saat menjadi idol. Untuk membangkitkan kembali semangatnya, Hata Kosuke mencoba menyemangatinya dengan ilmu pertanian yang ia kuasai. Gimana kelanjutan kisah mereka berdua ya? Aku kasih rating 8/10. Pasti kalian gak asing lagi dengan anime yang satu ini. Anime genre romance komedi yang populer karena jalan ceritanya yang menarik dan seru. Bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Miyuki Shirogane yang merupakan siswa miskin namun dihormati di sekolahnya dan merupakan ketua OSIS. Lalu ada Kaguya Shinomiya, salah satu murid kaya dan populer yang ada di sekolahnya. Keduanya sebenarnya saling jatuh cinta, namun karena ego yang tinggi di antara keduanya membuat mereka menjadikan cinta sebagai perang. Gimana ya keseruan mereka dalam menjalani perang cinta ini? Buat kalian yang belum nonton, wajib banget masukin anime ini ke list tontonan kalian. Aku kasih rating 10/10. Kalau kalian dipaksa milih, bakalan milih ngejar mimpi atau ngejar pasangan guys? Kasih tahu di kolom komentar ya. Bercerita tentang seorang pelukis terkenal bernama Leo yang memiliki murid cantik bernama Arte. Arte sendiri merupakan seorang putri dari keluarga Spalletti, bukan spaghetti ya. Sejak kecil, ia sudah diberkahi dengan bakat melukis yang tidak biasa. Namun ketika ayahnya meninggal, ibunya memaksa Arte untuk meninggalkan mimpinya menjadi seorang pelukis dan sesegera mungkin mencari pasangan untuk menyelamatkan Spalletti dari kehancuran. Nah, di sini nih, Arte dilema untuk memilih mengejar mimpinya atau mencari pasangan. Hingga akhirnya, Arte jatuh hati kepada sang guru yaitu Leo. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Aku kasih rating 7/10. Buat kalian pecinta anime wholesome dengan genre slice of life dan romance, wajib banget nonton anime ini. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Nasa Yutsaki yang berambisi dalam belajar dan mendapatkan nilai ujian yang tinggi. Suatu malam, ia melihat seorang gadis cantik yang menjadi cintanya pada pandangan pertama bernama Tsukasa Tsukuyomi. Saat hendak menghampiri cintanya, tanpa Nasa Yutsaki sadari, hal ini membuatnya hampir kehilangan nyawanya.
hingga akhirnya NASA diselamatkan oleh Tsukasa dan lamarannya diterima. Sampai 2 tahun berlalu hingga akhirnya mereka berdua menikah. Walaupun fokus cerita anime ini adalah kehidupan suami istri antara Tsukasa dan NASA, tapi cerita di dalamnya cukup menarik. Aku kasih rating 9/10. Bagi kalian pecinta anime dengan genre musical, mungkin bakalan suka sama anime yang satu ini. Bercerita tentang seorang pemuda bernama Kurata Takezo yang merupakan anggota dari klub Koto. Untuk melangsungkan kegiatan klub musiknya, Kurata berupaya merekrut anggota baru. Hal ini menarik salah satu siswa berandalan bernama Chika. Selanjutnya, ada siswi cantik yang bergabung bernama Hozuki Satowa yang ternyata mencintai sang MC. Meski memiliki niat awal yang berbeda-beda untuk bergabung, pada akhirnya semua anggota klub memiliki tujuan yang sama untuk membawa kelompok mereka bermain di kejuaraan nasional. Selain ceritanya yang menarik, visualnya dalam bermain alat musik koto juga keren loh. Aku kasih rating 7/10. Kalian suka sama seseorang? Bingung gimana cara ngungkapin cinta kalian? Mungkin setelah nonton anime ini, kalian bisa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Kata orang, zaman SMA itu masa yang paling indah, apalagi soal percintaannya. Setuju nggak? Sama kayak anime ini, bercerita tentang seorang gadis bernama Nanako Yukishiro yang selalu berkomunikasi melalui puisi Sendyu karena tidak pandai berbicara. Ia tertarik pada Eiji Busujima, mantan murid berandalan yang mengubah hidupnya setelah belajar Sendyu, namun masih tidak bisa mengungkapkannya. Gimana ya keseruan Nanako mengejar pria yang ia cintai dengan puisi-puisi pendeknya? Dengan desain karakter yang menarik, visualnya yang unik, bikin anime ini wajib banget buat kalian tonton. Aku kasih rating 7/10. Anime kali ini bergenre harem, romance, dan komedi. Karena masalah keluarga, Ren Uesugi dan saudara perempuannya yang bernama Mihato memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka dan berencana memulai kehidupan baru di kota besar. Mereka akhirnya sampai di sebuah kota yang besar. Di sana mereka mulai mencari pekerjaan karena minimnya pengetahuan dan uang mereka yang semakin menipis. Akhirnya mereka bekerja menjadi maid di sebuah keluarga yang kaya raya. Karena pesona yang Ren miliki, menarik 3 bersaudara yang merupakan anak dari majikannya. Gimana sikap Ren menghadapi ketiga saudara dan kecemburuan adiknya ya? Aku kasih rating 7/10. Konsep dari anime yang satu ini cukup unik guys. Jadi gini, bercerita tentang seorang murid SMA bernama Ayasaki Hayate. Dirinya adalah anak dari keluarga yang miskin dan dijual kepada kelompok Yakuza. Saat hendak kabur, Hayate bertemu dengan seorang gadis bernama San Zenin Nagi. Entah apa yang terjadi, Hayate malah menyelamatkan Nagi dari para penculik yang telah mengincar gadis kaya tersebut. Ingin membalas budi, Nagi kemudian menyelamatkan Hayate dari Yakuza dengan membayar hutangnya. Nah, si Hayate ini juga berpikir untuk balas budi atas kebaikan Nagi. Jadi mereka saling membalas jasa deh. Penasaran kan dengan kelanjutan kisah mereka berdua? Walaupun desain karakternya yang lawas, tapi cerita di dalamnya menarik banget guys. 8/10 dari aku. Dan itulah list-list animenya. Kalau kalian belum nemu animenya di list kali ini, nonton juga video Ami lainnya ya. See you di video selanjutnya.